Tuhan begitu melimpah dengan kebaikan. Dialah tempat perlindungan bagi setiap orang yang takut dan berharap padanya. Ya, terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Maka kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu senantiasa, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan, dan nyanyikanlah kasih setianya selama-lamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Kututurkan sajamu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan sajamu, kasih setiamu turun temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Jemaat Tuhan, marilah sejenak kita berteduh dalam keheningan, merasakan jalan sengsara yang Yesus lalui, sembari mengingat bahwa karena dosa-dosa kitalah Yesus harus menderita. Saudaraku, ingatlah bahwa setiap luka yang meneteskan darah dari tubuh Yesus tidaklah pantas kita balas dengan kesombongan dan keangkuhan kita. Karena di dalam tetesan darah itu ada kasih yang teramat besar, yang tak hanya mengalahkan rasa perih dari hati yang tersayat, tetapi juga mengampuni hati yang panas oleh rasa benci. Mendekatlah pada Yesus dan akuilah kelemahan dan dosa-dosamu dengan kesungguhan hati. Marilah kita mohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami karena tubuh dan jiwa kami sering merana dan melemahkan kami. Ampunilah kami atas bibir kami yang tanpa rasa malu mengeluarkan kata-kata penuh dusta, congkak dan hinaan yang merendahkan ciptaan-Mu yang mulia. Bersihkanlah hati kami dari segala amarah dan niat jahat
dan ajarlah kami untuk mengerti bahwa dengan penuh cinta Engkau rela menahan perihnya luka-lukamu, sedangkan kami lebih suka menyimpan luka-luka batin dan membiarkannya menjadi dendam kesumat. Ampunilah kami Tuhan, ingatlah akan segala rahmat kasih setiamu. Bagi setiap orang yang mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh, ketahuilah bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Oleh sebab itu, taburlah kebaikan dan bantulah orang-orang yang lemah. Sebagaimana Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bersinar terang.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada dalam pembacaan dan pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Di tengah-tengah sukacita kami melakukan kebaktian Minggu Sengsara yang ketiga ini Bapa. Ada sebagian firman yang akan kami baca serta kami dengarkan lewat refleksi firman yang dibawakan oleh hamba Tuhan pelayan firman. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika firman yang kami baca dan kami dengarkan, mampu kami melakukannya dalam seluruh hidup dan kehidupan kami memasuki usbu yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami siap untuk mendengarnya. Amin. Pembacaan di saat ini terambil dari Mazmur 31 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-24. Mazmur 31 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-24. Di bawah perikop aman dalam tangan Tuhan untuk memimpin beduan. Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sedengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan memimpin aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihilah aku ya Tuhan, sebab merasa sesak, karena sakit hati mengidap mataku, merenalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia, dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak, mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata kepada Engkau, Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejarkan aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapatkan malu, sebab aku berseru kepadamu, biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah kusimpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu,
terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap pembantaian lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku. Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong, kasihlah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya tidak tanggung-tanggung. Demikian firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita di hari Minggu pagi ini patut merasa bersyukur kepada Tuhan dalam seluruh lindungan dan kasih sayangnya sebagai warga gereja. Kita ada dalam perayaan Minggu Sengsara ketiga dari 7 minggu perjalanan Minggu Sengsara yang akan kita lewati sampai pada masa perayaan Jumat Agung dan perayaan Paskah nanti. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa sesungguhnya yang harus kita lakukan atau yang menjadi perayaan kita dalam menjalani minggu-minggu sengsara ini? Apakah minggu-minggu sengsara ini hanya sebuah tradisi gerejawi yang dilakukan menjelang perayaan Paskah? Apakah minggu-minggu sengsara ini hanya sebuah perayaan yang biasa-biasa saja yang istilahnya numpang lewat begitu? Karena menjelang Paskah, maka kita harus ada dalam tradisi-tradisi seperti ini. Ataukah minggu-minggu sengsara ini harus juga menjadi dan mendapat kedudukan yang paling penting dalam setiap iman kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang mengakui Kristus itu sendiri di dalam jalan hidup kita? Sesungguhnya minggu sengsara ini kita merayakan dua spiritualitas dari Yesus. Spiritualitas pertama adalah spiritualitas kehadiran Yesus sebagaimana ia hadir di tengah-tengah dunia. Yesus yang dalam kehadirannya melakukan setiap karya-karya pembebasan sebagai wujud daripada kasih Allah di tengah-tengah dunia itu. Pembebasan dari umat yang menderita karena tekanan-tekanan sosial. Karena batasan-batasan atau tembok-tembok sosial yang dibangun oleh orang-orang yang menganggap dirinya paling benar dalam konteks kehidupan Yesus. Ia datang dan membongkar segala bentuk sekat-sekat perbedaan itu. Mengangkat dan berpihak kepada mereka yang selama ini dianggap lemah, kepada mereka yang dianggap termarginalkan, terhadap mereka yang selalu menerima penderitaan. Ia datang dan melakukan pembebasan itu. Merayakan Minggu Sengsara dalam spiritualitas kedua oleh Yesus adalah spiritualitas daripada penderitaan Yesus itu. Jalan sengsara yang ia tempuh supaya umat ini memperoleh sebuah kemerdekaan atas dirinya dalam membangun hubungan dengan Allah. Kemerdekaan atau pembebasan
atas segala bentuk-bentuk dosa yang sudah ada sejak dulu. Dan spiritualitas penderitaan Yesus itu adalah jalan menuju kesempurnaan, jalan menuju keselamatan yang membuat setiap orang-orang percaya itu tidak lagi jauh daripada Allah, menggenggam apa yang menjadi keselamatan, menjadi pemilik hak waris daripada kerajaan sorga itu. Oleh karena itu, setiap perayaan Minggu Sengsara itu sesungguhnya membawa kita untuk mengingat bahwa spiritualitas Yesus yang seperti itu harus juga menjadi spiritualitas kita. Spiritualitas sebagai orang-orang yang melakukan karya-karya pembebasan kepada manusia yang lain, dan juga spiritualitas kita yang mau mendekatkan diri terus kepada Allah. Mengingat semuanya itu menjadi sesungguhnya tema kita ketika kita merayakan Minggu Sengsara yang ketiga ini, yang biasa disebut dengan istilah reminiscere. Ingatlah, terinspirasi dari Mazmur 25. Apa yang harus kita ingat ketika merayakan Minggu Sengsara yang ketiga? Ingatlah akan segala kasih setia Tuhan. Bahwa kita harus sadari sebagai manusia, jalan kehidupan kita itu bukanlah jalan yang mudah. Seringkali kita berhadapan dengan tantangan-tantangan hidup, seringkali berhadapan dengan penderitaan-penderitaan yang sangat berat. Kadangkala kita berada di puncak-puncak kehidupan, tapi tidak jarang juga kita dihempaskan di dalam jurang yang paling dalam penderitaan-penderitaan yang harus kita jalani. Dalam setiap penderitaan itu, kita semakin terus diajak untuk terus mengingat tentang kasih setia Tuhan, bahwa sesungguhnya karya keselamatan yang kita peroleh setelah melewati berbagai-bagai tantangan, penderitaan dan sebagainya adalah wujud daripada kasih setia Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang berpihak terhadap seluruh kehidupan kita manusia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ia yang selalu menunjukkan kasih setia di atas segala ketidaksetiaan kita. Ia yang selalu menunjukkan karya keselamatan dalam setiap pengorbanan-pengorbanan dirinya. Yang penting umat manusia ini bisa merasakan keselamatan. Ingatlah akan kasih setia Tuhan yang bisa kita pelajari juga dari pemazmur yang kita baca tadi. Di tengah-tengah situasi yang sangat pelik, dalam beberapa teolog mereka menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh pemazmur ini dalam hal ini Daud merupakan ratapannya kepada Tuhan karena terus dikejar-kejar oleh Saul, sang raja yang tidak menghendaki kehadirannya, sang raja yang merasa terancam posisinya. Karena karismatik Daud yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan juga ada para teolog yang mengatakan bahwa ungkapan ratapan Daud ini mewakili bangsa itu sendiri, Israel, yang terus dikejar-kejar oleh musuh-musuh yang ada di sekitarnya. Yang membuat Daud ataupun Israel itu merasa terancam kehidupannya. Dalam situasi yang sangat pelik, dalam situasi penderitaan yang sangat luar biasa, Daud justru tidak pernah menyalahkan Tuhan atau mengkambing hitamkan penderitaannya ini kepada orang lain. Tetapi di setiap penderitaan itu, ia terus mengingat tentang apa yang telah Tuhan perbuat bagi dirinya, ataupun juga ia mengajak umat itu, bangsa itu, mengingat segala bentuk kasih setia Tuhan yang telah membebaskan mereka dari setiap bentuk perbudakan di Mesir. Daud membawa dirinya kepada Tuhan. Karenanya di ayatnya yang ke-8 dan ke-9 lalu ia katakan, "Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu." Ia tidak pernah bersorak-sorak dan bersuka cita karena hal-hal yang lain, ataupun sampai menyalahkan Tuhan. Tidak.
Tetapi ia bersuka cita karena Tuhan telah menilik sengsaranya. Ia bersuka cita karena Tuhan telah memperhatikan kesesakan jiwanya. Ia terus bersuka cita karena Tuhan tidak pernah mau menyerahkan jiwanya ke dalam tangan musuhnya. Ia mengingat segala bentuk kasih setia Tuhan dalam setiap penderitaan. Dalam sebuah diskusi dengan anak saya, sebuah pertanyaan kemudian dilemparkan kepada anak saya begini. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen ketika menghadapi penderitaan? Ia jawab cuma dengan singkat, perkuat iman. Selesai. Hanya itu. Dan cara memperkuat keimanan kita adalah terus mengingat apa yang menjadi kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti pemazmur itu. Kalau Bapak Ibu membaca ayatnya yang ke-12 dan seterusnya, gambaran-gambaran tentang pemazmur yang berada dalam situasi-situasi yang sangat sulit. Dikejar, diancam, nyawanya menjadi terancam, terus dikejar untuk dibunuh. Tapi Daud tetap berpegang teguh bahwa kasih setia Tuhan itulah yang menyelamatkannya. Karena yang ia alami dengan Saul bukan baru pertama kali. Sudah berulang kali dan ia terus mengingat bahwa setiap kali penderitaan Tuhan selalu ada dan menyelamatkan. Ingatlah kasih setia Tuhan. Sama seperti Daud itu. Dalam situasi kita yang sangat sulit apapun, jangan pernah melupakan tentang kasih setia Tuhan. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas setiap penderitaan kita. Ataupun juga jangan pernah mau menyombongkan diri bahwa ketika kita bisa melepaskan diri dari penderitaan bahwa seakan-akan itu kekuatan kita. Bapak Ibu ingat istilah untung kata ada beta, toh? Kalau ketika ada orang lain sukses, ada orang lain kemudian terbebas, lalu kata bilang untung kata ada beta lagi kalau yang diingat apa? Kesombongan dan keangkuhan diri. Daud mengajarkan kita tidak seperti itu. Yesus mengajarkan kita tidak seperti itu. Kasih setia, mengingat kasih setia Tuhan itu sesungguhnya membawa kita kepada hidup yang berpengharapan. Jadi kalau kasih setia kita menyelami dengan dalam apa yang menjadi perbuatan-perbuatan Tuhan bagi kita dan kemudian bersinkronisasi dengan apa yang menjadi hidup berpengharapan, berarti kehidupan kita itu bukan cuma sampai saat ini tetapi ke depan. Hidup yang berpengharapan adalah hidup yang memiliki dimensi ke depan. Bahwa kasih setia Tuhan yang telah menuntun kita membuat kita tidak pernah ragu atas kehidupan kita di depan. Karena kita yakin ia yang akan menolong. Belajar dari Daud lagi kembali dalam pembacaan kita di pagi ini. Apa yang ia katakan? Meresponi tentang setiap kasih setia Tuhan. Ia berkata dengan sangat tegas, Tuhan engkaulah gunung batuku, benteng perlindunganku. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ia seperti berdiri di gunung-gunung batu dalam konteks masyarakat di Timur Tengah. Dalam konteks masyarakat Daud di mana ia hidup, di mana sering sekali terjadi peperangan antar suku, peperangan antar bangsa-bangsa, gunung itu menjadi benteng yang paling alamiah. Jadi ketika musuh-musuh mau menyerang, selalu mereka berada di sekitar-sekitar wilayah gunung sebagai benteng-benteng pertahanan. Mereka tidak membangun benteng seperti dalam masa-masa modern, masa penjajahan, tidak. Tetapi alam itu menjadi benteng yang teguh. Di puncak-puncak gunung batu, mereka berdiri di situ dan melihat musuh yang berdatangan, sekaligus juga bagaimana menyusun strategi untuk bisa membalas serangan-serangan mereka. Daud mengatakan, Tuhan seperti itu. Menjadi benteng, sehingga siapapun musuh yang akan menyerang tidak akan sampai kepada dirinya. Karena ia tahu dengan benar di mana Allah itu sesungguhnya. Tidak pernah berada di belakangnya, selalu berada di depannya. Dan karena Allah yang terus berada di depan untuk menghalau segala musuh-musuh itu, maka Daud dalam pengharapannya bukan kepada orang lain, tetapi pengharapannya hanya satu-satunya kepada Allah itu sendiri. Mengingat kasih setia Tuhan membuat kita berpengharapan ke depan. Itu yang menjadi kekayaan kita sebagai orang-orang percaya ketika menjalani masa-masa minggu sengsara ini. Bukan menjadi orang-orang yang egois,
bukan menjadi orang-orang yang hanya mau menonjolkan diri sendiri, bukan menjadi orang-orang yang mempertontonkan kesombongan dan keangkuhan kita. Tetapi menjadi orang-orang yang terus mengingat kasih setia Tuhan, memperkuat keimanan kita dan terus berpengharapan kepada Allah yang hidup, Allah yang sanggup mengatasi segala sesuatu. Bapak Ibu, di sini ada yang jadi caleg dan tim sukses. Ada yang melaksanakan praktek-praktek kancing bayar? Ya. Jadi kalau menjelang masa pemilu itu biasanya dibilang sebelum pemilu itu ada serangan fajar, setelah pemilu siap-siap serangan jantung. Serangan jantung bagi caleg yang dari hitungan-hitungan angka belum cukup, tapi tim sukses yang dapat uang lalu mulai bagi-bagi. Ada pengalaman di sekitar tempat saya. Praktek kancing bayar ini luar biasa. Ada caleg yang datang 150.000. Oh, banyak orang siap mendukung. Tiba-tiba menjelang pemilu ada yang datang 250, 150 hilang. Tim suksesnya datang minta uang dari masing-masing keluarga yang pilih. Menggantungkan harapan kepada hal-hal yang duniawi akan membuat kita kepada kebinasaan. Tetapi menggantungkan diri kepada Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang lega. Tidak pernah merasa terbeban. Sebelum pemilu ada salah satu caleg datang kepada saya. Jam 12 malam. Dia cuma minta, Bapak Pendeta, beta sudah kerja politik sangat luar biasa. Beta cuma minta satu sekarang, doakan beta. Dan dalam percakapan penggembalaan itu beta katakan, bisa lolos. Dia bilang abu-abu lagi. Kalau yang lolos, ingatlah Tuhan tetap memakai Anda. Dan memang tadi pagi beta tanya dia suara berapa? 200 lebih saja. Lalu bersyukur saya Bapak Pendeta. Orang-orang yang menggantungkan diri dan pengharapan yang sungguh kepada Allah. Dan banyak contoh yang kita bisa alami seperti itu. Di tengah-tengah situasi penderitaan, apa yang kita andalkan? Mengandalkan kekuatan-kekuatan duniawi membuat kita semakin tertekan. Stres berlebihan. Sampai-sampai stroke. Lalu terakhir stop. Tapi ketika di tengah-tengah situasi penderitaan, mengandalkan Tuhan, berserah penuh kepadanya, bersukacita atas setiap situasi yang kita alami, sebab kita harus ingat bahwa penderitaan, jalan derita yang kita jalani adalah salah satu bentuk dan cara Tuhan memperkokoh keimanan kita. Emas menjadi mulia kan harus ditempa. Berlian menjadi indah kan harus digosok di batu bacan menjadi bagus, bukan kalau bongkahan sendal bagus, tapi kalau menjadi cincin menjadi bagus. Seperti itulah hidup kita. Ditempa oleh Allah dalam seluruh jalan-jalan derita, dalam seluruh pencobaan. Tetapi ketika kita memiliki tujuan yang sungguh hanya kepada Allah kita berserah, hanya kepada Allah kita berpengharapan, maka apapun penderitaan itu kita katakan, Tuhan bentuklah aku menjadi anakmu. Bentuklah aku supaya imanku tetap teguh. Bentuklah aku supaya aku tetap di jalan yang Engkau kehendaki. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita meresponi firman Tuhan itu dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus sebagai darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Solo dari Bapak Erwin Gondeng dipersilakan. Terima kasih Yesusku. Di saat ini Tuhan, ku perlukan tangan-Mu, ku perlu jamahan-Mu Tuhan, merubah hidupku. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah di dalam tangan-Mu, oh Tuhanku. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau berserah di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah di dalam tangan-Mu, oh Tuhanku. Firman-Mu itu pelita bagiku Tuhan, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau berserah
di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Tiada yang mustahil bagi Tiada yang mustahil bagimu. ya bagi Tiada yang tak mungkin bagimu. Kau bersama. Aku mau berserah di dalam tangan-Mu, oh Tuhanku. Firman-Mu pelita bagi Firman-Mu itu pelita bagiku. ya bagi Firman-Mu itu terang bagi jalanku. Kau bersama. Aku mau berserah di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Aku mau berserah di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Terima kasih Pak Erwin. Jemaat, Tuhan telah melimpahi hidup kita dengan rahmat dan berkat-berkat-Nya. Marilah kita mensyukurinya dengan memberikan
Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah susah dan lelah. Dan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Jemaat, mari kita berdoa. Di hadapan-Mu telah terkumpul segala pemberian umat-Mu yang kami bawa dari tiap-tiap kehidupan, keluarga, bahkan rumah-rumah tangga kami. Kami mohon dengan kerendahan hati, biarlah Engkau sucikan, kuduskan persembahan kami ini Tuhan, agar supaya persembahan kami ini dapat berguna untuk memperluas pekerjaan-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu mempersembahkan hidup dan kehidupan kami selaku persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, korban yang hidup itu sendiri, kami berdoa. Amin. Persembahan pujian dari siswa katekisasi dipersilakan.
Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, oh, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat, mari kita satu di dalam doa syafaat. Terpujilah Tritunggal Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Pencipta, Allah Penyelamat, dan Allah Pembaru seluruh kehidupan kami manusia. Kami bersuka cita di pagi ini, di Minggu Sengsara ketiga, perayaan Minggu-Minggu Sengsara Kristus. Karena betapa besar kasih dan kemurahan-Mu bagi kami, yang sudah memelihara, menjaga, dan menyelamatkan seluruh kehidupan kami sampai dengan saat ini. Apa yang kami alami di pagi ini, yang bisa kami nikmati di pagi ini, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi lebih daripada itu, wujud dari cinta kasih sayang Tuhan yang tidak pernah bertepi. Tuhan yang tetap setia, Tuhan yang selalu menunjukkan karya-karya keselamatan bagi kehidupan kami manusia. Satu usbu lamanya telah kami lalui dengan berbagai macam cerita-cerita hidup, dinamika-dinamika hidup, peristiwa-peristiwa yang baik ataupun juga yang menduka citakan hati kami. Kami bersyukur dalam usbu yang lalu Tuhan memberikan pertambahan-pertambahan usia dalam hidup kami melalui hari ulang tahun kelahiran ataupun juga hari ulang tahun pernikahan. Berbagai-bagai macam kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tetapi juga kami menjalani mungkin dengan duka karena kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Tetapi kami selalu yakin setiap momentum-momentum dalam hidup kami, suka maupun duka, sesungguhnya cara Tuhan membentuk kehidupan kami
menjadi orang-orang yang kuat dalam iman dan pengharapan kepadamu. Dan kami akan terus menjalani hidup ini, memasuki usbu yang baru. Kami pun tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan itu akan senantiasa melingkupi hidup kami di mana saja kami berada, dalam setiap aktivitas kami. Kami percaya bahwa Tuhan masuk bersama-sama dengan kami, mengayomi kami dalam perjalanan kami di usbu yang baru ini. Bahkan Tuhan mempersiapkan segala sesuatu bagi kami, ruang-ruang berkat yang tetap tercurah, yang akan terus senantiasa Tuhan berikan bagi kami melalui kerja, usaha, atau apapun yang kami lakukan. Kami tetap percaya kasih sayang Tuhan tidak akan pernah berakhir bagi kami. Kami tetap percaya menjalani hari yang baru, usbu yang baru, Tuhan akan tetap menyediakan segala sesuatu bagi kami. Kami tetap percaya Tuhan tetap mengelilingi hidup kami, membentengi hidup kami, agar kami akan tetap berjalan dengan penuh sukacita, dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak kami harapkan. Ya Allah, kami pun juga berdoa bagi seluruh kehidupan anak-anak kami, mereka yang berjuang di bangku-bangku pendidikan. Tuhan sertai mereka di setiap jenjang-jenjang pendidikan dengan pergumulan-pergumulan pendidikan yang terus mereka gumuli sebagai keping-keping berharga untuk menata masa depan mereka. Anak-anak kami di kelas 12 SMA dalam persiapan-persiapan ujian mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik secara teori maupun juga praktik. Berkati mereka senantiasa ya Tuhan. Kami berdoa bersama-sama bergumul dengan mereka yang sakit yang ada di dalam jemaat ini. Bapak Pendeta sampai Ibu Deaken Esther Waifli, Bapak John Rahayaan, Bapak Nyong Dias, masing-masing mereka yang sementara dirawat di rumah ataupun juga yang dirawat di rumah sakit, Ibu Lou Talapesi dan juga anak Tasya Sopakua dalam seluruh persiapan operasinya. Tuhan kawal mereka semua, berikan kekuatan kepada mereka. Kami percaya Engkau Allah yang telah berkorban di tiang kayu salib itu, membebaskan segala penderitaan termasuk segala penderitaan penyakit yang kami alami. Karena itu dalam kuasa darah-Mu, sembuhkanlah ya Tuhan mereka yang sakit, agar mereka bisa pulih dan bersama-sama lagi dengan kami dalam seluruh aktivitas dan pelayanan yang kami lakukan di tengah-tengah jemaat ini. Para janda, duda, anak-anak yatim, piatu, Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka, mendampingi mereka dalam hidup ini, mengawal mereka menjalani hari-hari hidup ini. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kasih setia Tuhan selalu menyertai mereka. Kami berdoa Tuhan bagi gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Gereja Protestan Maluku, Klasis Pulau Ambon, secara khusus dalam pelaksanaan sidang ke-55 Klasis GPM Pulau Ambon di Jemaat GPM Nehemia. Tuhan berkati seluruh pimpinan-pimpinan gereja yang hadir, para presbiter yang ada di sana, semua unsur-unsur terkait untuk merumuskan apa yang menjadi program-program pelayanan dan kebijakan-kebijakan strategis untuk pelayanan di Klasis Pulau Ambon selama tahun 2024 ini. Sertai mereka semua ya Tuhan Allah dalam seluruh proses persidangan. Biarlah mendapatkan hasil-hasil yang berguna bagi seluruh proses pelayanan di tengah-tengah klasis ini. Begitu pula juga dengan jemaat kami, jemaat GPM kategorial TNI Niel Bentas. Tuhan bersama-sama dalam seluruh proses penyelenggaraan pelayanan di dalam jemaat ini.
dengan seluruh hasil-hasil persidangan yang telah kami gumuli dan telah kami sepakati untuk kami jalani di tahun 2024, dengan seluruh para pelayan yang Tuhan utus, baik itu badan pelayanan jemaat, seluruh penatua, seluruh diaken, seluruh pendeta yang membantu pelayanan dan yang terlibat secara aktif dalam pelayanan-pelayanan yang ada di dalam jemaat ini, seluruh pengurus-pengurus wadah pelayanan yang ada di dalam jemaat, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Seluruh badan pembantu pelayanan, baik itu panitia ataupun tim yang dibentuk, biarlah semuanya bersinergi di dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan kami di jemaat ini. Termasuk juga institusi induk kami TNI Angkatan Darat melalui Kodam 16 Patimura. Tuhan, kiranya kami tetap ada dalam sinergitas yang sama dalam seluruh proses-proses pembangunan mental bagi seluruh umat Tuhan yang ada di dalam jemaat ini. Bapa di sorga, kami sadari sungguh bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami, setelah kami melewati seluruh proses-proses demokrasi, masih tetap ada saja gumulan-gumulan bangsa dan negara ini. Masih saja tetap ada pergulatan-pergulatan politik yang belum selesai. Tuhan kiranya memberkati seluruh pimpinan negara dan bangsa kami, seluruh pimpinan-pimpinan daerah kami. Kasih setia Tuhan terus menyertai dan memberkati, sehingga seluruh penyelenggaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penyelenggaraan kehidupan pemerintahan, bahkan anak-anak Tuhan dalam jemaat ini yang Tuhan utus dan Tuhan pakai menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan dan kemiliteran, Tuhan berkati mereka semua. Apa yang telah kami persembahkan bagi Tuhan dalam ibadah sengsara ketiga di saat ini, dalam tanggung jawab kami sebagai penatua diaken, sebagai kolektaan, sebagai singers, pemain keyboard, penata sound system dan multimedia, sebagai tuagama, solois Bapak Erwin, vokal grup anak-anak katekisasi, dan seluruh kehidupan kami umat, biarlah kami diberkati senantiasa oleh Tuhan. Kami sadar Tuhan Allah, kami ini adalah orang-orang yang berdosa. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami buat melawan titah dan kehendak Tuhan. Terimalah kehidupan kami dengan seluruh persembahan syukur, persembahan persepuluhan yang kami berikan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat diundang berdiri. Tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pergilah dan siapkanlah akal budimu. Waspadalah
dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, dan beritakanlah rahmat Tuhan itu dengan perlindungan berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat hari Minggu jemaat, selamat menjalani kehidupan di minggu sengsara ketiga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah-Mu, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas